Halo teman-teman Embregan baru semuanya. Sekarang kami akan menunjukkan cara memandikan bayi baru lahir. Sebelum memandikan bayi baru lahir, kita harus menyiapkan perlengkapan mandi terlebih dahulu. Bak mandi, handuk besar, pakaian kain kasa, tisu serbaguna kering dan basah, cangkir kumur yang besar, popok dan batang kapas halus. Siapkan air mandi. Ingatlah untuk memasukkan air dingin terlebih dahulu, kemudian air panas. Tes suhu air dengan perlengan tangan bagian dalam, suhu antara sehingga 30 derajat sampai 40 derajat. Suhu yang sesuai untuk mandikan bayi. Langkah pertama, kita mulai dengan meletakkan pakaian kasa yang bersih di atas kasur. Siapkan handuk mandi besar dan letakkan di atas pakaian, kemudian tempatkan bayi dengan aman di atas handuk mandi besar tersebut. Langkah kedua, lepaskan kain kasa dari tubuh bayi. Bungkus bayi dengan aman menggunakan handuk mandi besar. Rendam kain kasa dalam air. Peras dan ambil salah satu ujungnya. Mulailah membersihkan mata bayi dari dalam keluar. Ingat untuk menggunakan sisi kain yang berbeda. Sama juga dari dalam keluar. Setelah itu gunakan sisi kain yang lain untuk membersihkan telinga bayi, termasuk bagian belakang telinganya juga. Jangan lupa untuk membersihkan telinga yang satunya lagi. Kamu bisa merendamkan kain lagi, lalu peras. Bersihkanlah dahinya, hidung, dan pipinya. Jangan lupa bahwa dagu dan leher juga perlu dibersihkan, karena biasanya ada sisa susu yang menempel di sana. Semuanya harus dibersihkan dengan baik. Gunakan cangkir berkumur yang bersih dan sisi dengan air matang untuk membersihkan mulut bayi. Bukan kain serbaguna yang kering dan basahkan ke dalam air peras kering. Dan ingat harus memotong kuku. Bungkus jari kita dengan baik tersebut. Bersihkan gusi atas bagian dalam dan luar. Ingat untuk menggantikan sisi kain. Saat membersihkan gusi bawah bagian dalam dan luar juga. Ingat harus mengganti. Harus mencuci mulut atas dan lapisan lidah. Semua dalam mulut bayi harus dibantu dibersihkan. Ingat, jangan terlalu keras agar bayi tidak terluka. Setelah itu, bersihkanlah kepala bayi. Gendong bayi dengan posisi seperti menggendong bola. Lalu ambil kain kasa, basahi dan peras kering. Basahi rambut bayi. Jika kamu memiliki sabun pembersih bayi, oleskan sedikit pada rambut bayi dan pijit lembut dengan ujung jari hingga berbusa. Ingat untuk menutup telinga, melipat telinga bayi ke dalam untuk melindungi dari air. Jika tidak memiliki sabun pembersih tidak apa-apa, cukup menggunakan air bersih. Setelah itu basahin lagi kain kasa dan gunakan untuk menghilangkan busa. Bilas, peras dan keringkan kepala bayi pada bayi lalu dikeringkan dengan bersih. Kemudian buka handuk mandi besar dan lepaskan popoknya. Sesudah menurunkan bayi ke dalam air, kamu bisa terlebih dahulu membasahi kain kasa dan menaruhkan di dada bayi untuk membantunya menyesuaikan suhu air, jadi tidak perlu takut. Atau bisa juga membasahi bakongnya terlebih dahulu untuk membiasakan bayi dengan air. Tekan sedikit dadanya saat kamu menurunkannya dengan aman ke dalam air dan mulai memandikan bayi. Ingat untuk membersihkan ketiak bayi, sendi dan lipatan tangannya. Semuanya harus dibantu bayi cuci bersih.
Setiap tangan jari harus dibersihkan. Kaki jari juga harus dibersihkan. Setiap sisi jari kaki tangan harus juga dibersihkan. Untuk membersihkan alat kelamin pada bayi perempuan, buka sedikit labai dan bersihkan dengan kain kasa. Pada bayi laki-laki, bersihkan bagian kulup tanpa menariknya terlalu kuat. Cukup lakukan pembersihan sederhana. Ingat, untuk bayi laki-laki bagian bawah tetes juga harus dibersihkan. Bagian perut dan selangan semuanya perlu dibersihkan dengan baik. Ketika kita ingin membersihkan punggungnya, ingatlah untuk memegangnya dengan aman menggunakan kedua tangan. Lalu balikkan tubuhnya. Pastikan tangannya bisa bersandar dengan lengan kita, sehingga kita bisa membersihkan punggungnya. Kita mulai membersihkan area pantat lipatan antara pantat dan paha dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang sampai bersih. Ingat juga untuk membersihkan lipatan di bagian belakang kaki. Ingat harus membantu bayi mandi bersih. Setelah selesai, bantu bayi untuk rileks. Pegang bayi dengan kedua tangan, lalu posisikan dia kembali ke posisi semula. Jika bayi terlihat kaku pada tangan dan kaki, jangan coba memaksanya untuk bergerak dengan kuat. Cukup tepuk dengan lembut, dia akan melembut. Dan dia akan rileks dan menjadikan lebih lentur, sehingga bisa menghindari cedera. Saat ini kita ingin mengangkat bayi setelah membersihkannya. Ingat untuk tidak melakukannya dengan cepat. Beritahu kepada bayi kita sudah selesai mandi, dan kita mengangkatnya dan dengan lembut dan aman. Pindahkan bayi ke handuk besar yang sudah kita letakkan di atas paha kita. Cara memandikan bayi sudah selesai. Setelah bayi dimandikan, letakkanlah dia di kasur yang sudah kita siapkan. Ketika mengeringkan tubuh bayi, ingat untuk tidak menggosokkannya, tetapi gunakan handuk dengan cara menekan lembut untuk menyerap air dari tubuh bayi. Jika kamu menggosok kulit bayi yang lembut bisa terluka. Kita menggunakan cara penekan lembut. Dan pastikan untuk membuka lipatan-lipatan pada kulit bayi agar bisa menyerapkan air dengan baik. Ingat, kita menggunakan cara penekan lembut. Setelah itu kita pasang popok pada bayi. Sisakan ruang agar dua jari kita bisa masuk, karena bayi sesudah makan kenyang akan merasa tidak nyaman. Jika popoknya terlalu ketat, juga popok memiliki lapisan anti bocor. Pastikan untuk menarik keluar lapisan tersebut di kedua sisi. Agar urin dan kotoran tidak bocor, dengan itu kita selesai membersihkan bayi. Bagian pijit bayi dapat dilakukan setelah mandi dengan menggunakan lotion untuk dioleskan dan memijit tubuh bayi. Atau jika bayi merasa tidak nyaman seperti kembung, kita juga bisa menggunakan lotion untuk memijit dan meredakan ketidaknyamannya. Saat menggunakan lotion, keluarkan sedikit di tangan. Sama, kita boleh membantu bayi untuk dipijit dengan nyaman. Lotion dan digosok di telapak tangan untuk menghangatnya. Suhu hangat dari tangan kita akan membuat bayi merasa nyaman. Oleskan lotion ke seluruh tubuh bayi. Jika tidak cukup, ingat untuk menambah lotion lagi. Saat kulit bayi bersentuhan dengan tangan kita, pastikan selalu ada lotion sebagai media. Jika tidak ada lotion, bayi harus tetap menggunakan pakaian saat dipijit agar kulitnya terlindung. Gerakan mendorong. Ingat bahwa kita memiliki usus besar bagian naik, melintang, dan turun. Pijit bayi searah dengan aliran usus tersebut. Dan jangan memijit dengan arah yang berlawanan. Jika setelah dipijit bayi bersendawa dan buang angin, itu adalah risiko normal dan tidak perlu dikhawatirkan oleh ibu. Saat memakai pakaian pada bayi, perhatikan untuk tidak menarik tangannya terlalu keras. Jika tangan bayi kaku, jangan mencoba untuk memaksanya bergerak. Tepuk lembut agar bayi rileks.
Lalu memakai pakaian dengan lembut, sesuai dengan arah tangan bayi. Tidak perlu menariknya terlalu kuat karena dapat menyebabkan cedera. Tidak perlu menariknya terlalu kuat karena dapat menyebabkan cedera. Lalu hal yang sama pada tangan lainnya. Jangan terlalu ketat saat mengikat tali pakaian bayi. Sesuaikan dengan tubuh bayi. Proses cara memandikan bayi selesai. Jika bayi memiliki hingus atau sisa susu di hidungnya, bahkan ketika tersedak susu dan air susu, kita menggunakan batang kapas halus untuk membersihkannya. Dekatkanlah hidung bayi, putarkan dengan lembut sekali saja. Dan ganti sisi jika perlu. Jika masih ada kotoran, kita mengambil batang kapas yang baru untuk jika di rumah tidak ada lotion. Jangan lepaskan pakaian bayi saat melakukan, karena kulit bayi akan terluka. Pijit bayi dengan pakaian dan lakukan pijitan untuk melindungi kulit bayi. Lalu kita mulai memijit bayi dari atas ke bawah. Untuk bagian perut, ikutin arah usus besar bagian naik, melintang dan turun. Tangan bayi dapat dipijit dengan gerakan melingkar. Tangan kita boleh melingkar. Dan setiap jari bisa dipijit satu persatu. Gerakan mengangkat kaki juga dapat membantu meredakan kembung. Setelah dipijit, jika bayi bersendawa atau buang angin adalah reaksi normal. Pesanan penting untuk para ayah dan ibu baru. Jika kalian tidak tahu cara memilih produk untuk bayi baru lahir, bisa konsultasi dengan apotek tempat untuk membelinya. Memilih produk untuk bayi baru lahir untuk panduan ibu hamil di Kabupaten Chiayi yang sudah memasuki 28 minggu. Bisa mendaftarkan untuk mendapatkan panduan ini. Instruksi akan mengajarkan cara persiapkan kebutuhan bayi baru lahir. Pastikan untuk membuat dudukkanlah bayi dan pegang dagunya, bukan lehernya. Setelah menempong, ingat pegang dagu bayi. Tepuk punggung bayi dari bawah ke atas dengan tangan berbentuk seperti cangkir. Tepuk dari bawah ke atas. Ini akan menghasilkan suara. Tetapi jangan khawatir, bayi tidak akan merasa sakit. Jangan menggunakan tangan datar. Atau boleh gerakan perputaran, gerakan mutar dengan lembut. Lakukan gerakan memutar dengan lembut. Gerakan ini bisa membantu bayi bersendawa dan mengeluarkan kentut. Bayi juga bisa diangkat dan ditempatkan di bahu kita dengan tubuh sedikit condong ke belakang. Tepuk punggung tangan harus berbentuk cangkir. Tepuk punggung bayi dengan lembut dari bawah ke atas menggunakan tangan berbentuk cangkir. Semua gerakan ini dapat membantu bayi bersendawa dengan mengeluarkan udara. Program layanan paduan parenting oleh Biro Sosial Kabupaten Chiayi. Hubungi nomor telepon 0537070043. Biarkan instruksi profesional mendampingi Anda. Kabupaten Chiayi, layanan pasca persalinan di rumah tangga untuk keluarga Biro Sosial. Layanan ini ditunjukkan untuk ibu yang memiliki bayi baru lahir tinggal di Kabupaten Chiayi. Untuk menggunakan layanan ini, Anda harus memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan oleh Kabupaten Chiayi. Hubungi nomor telepon 05362000/2519 untuk informasi lebih lanjut. Biro Kesehatan Kabupaten Chiayi, vaksinasi anak. Hubungi nomor telepon 0536200600 untuk informasi lebih lanjut.
Biro Sosial Kabupaten Chiayi peduli pada Anda.